Bab 34. Ala Yanzong berbincang dengan Mo Sufuyun hingga tanpa disadari waktu pun telah beranjak ke waktu makan malam. Setelah santap malam bersama, Mo Sufuyun meminta seseorang untuk mengantarkan Ala Yanzong dan Ula Zitao menuju penginapan untuk beristirahat. Berbaring di atas ranjang, Ala Yanzong tenggelam dalam lautan pikirannya. Awalnya, dia melarikan diri karena wabah mematikan melanda dan pasukan besar mengepung kota. Tak ada lagi yang hidup di dalam kota, sehingga ia terpaksa kabur. Dalam pelarian, ia tak sengaja menyelamatkan Ula Zitao dan sejak itu mereka berdua bepergian bersama, hanya berencana mencari tempat tinggal di kota pegunungan Weikeki untuk memulai kehidupan baru. Tak disangka, perjalanannya membawanya ke pegunungan Mo Fengling dan bertemu dengan Mo Sufuyun, sosok yang seolah membuka tabir masa lalunya. Meski masih ada keraguan, cerita Mo Sufuyun sangat mirip dengan kisah yang pernah diceritakan gurunya mengenai sang ayah. Barang-barang bukti yang jarang diketahui orang lain pun semuanya mengarah pada satu kesimpulan, kemungkinan besar Ala Yanzong adalah putra dari putra mahkota Mo Wuwang. Meskipun pedang pusaka dan baju zirah besi itu belum ditemukan, namun jika ia pergi ke keluarga kerajaan Mo Wo dan menunjukkan giok yang selalu dikenakannya, mungkin identitasnya akan segera terungkap. Namun, jika benar seperti yang dikatakan Mo Sufuyun, bahwa sang putra mahkota dibunuh oleh adiknya sendiri yang kini menjadi raja, apa yang akan terjadi jika keluarga kerajaan mengetahui bahwa putra mahkota masih memiliki keturunan yang hidup? Bukankah itu hanya akan membahayakan diriku? Pikirnya, haruskah dia menuntut balas? Melawan sang raja yang didukung oleh keluarga kerajaan yang begitu kuat, itu sama saja bunuh diri. Mungkin bahkan mereka masih mencariku. Jika aku ceroboh dan mencoba menghubungi mereka, bukankah itu seperti menyerahkan diri ke mulut harimau? Namun, jika ia tidak membuktikan identitasnya, justru keselamatannya akan tetap terjaga. Terlebih lagi, Ula Zitao pun akan aman. Jika dirinya celaka, maka gadis itu pasti akan ikut terseret. Setelah berpikir panjang, demi menjaga keselamatan mereka berdua, akhirnya Ala Yanzong memutuskan untuk menyembunyikan jati dirinya. Hidup sebagai rakyat biasa memang berat, tapi jauh dari intrik dan bahaya. Menjadi pengembara seperti guruku, menegakkan keadilan, menyembuhkan yang sakit, membantu mereka yang lemah dan miskin, bukankah itu kehidupan yang menyenangkan? Dengan keputusan yang telah bulat, ia pun tertidur lelap tanpa beban. Keesokan paginya, setelah menyantap sarapan, Ala Yanzong dan Ula Zitao diajak Mo Sufuyun berkeliling untuk melihat-lihat desa pegunungan Mo Fengling. Ditemani oleh komandan kedua dan komandan ketiga, rumah-rumah penduduk tampak tertata rapi, dengan beberapa di antaranya masih terlihat bekas renovasi. Tak satu pun bangunan yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Suasana desa yang damai dan tertib itu membuat Ala Yanzong diam mengaguminya. Desa ini benar-benar tempat yang layak untuk disebut rumah. Saat ini adalah musim istirahat bagi para petani. Meski di ladang tak terlihat penduduk yang sibuk bekerja, namun beberapa orang tampak sedang menggembalakan sapi, kuda, dan domba, atau memotong rumput untuk pakan babi. Hamparan bunga canola yang luas memancarkan aroma harum lembut yang bercampur dengan bau tanah, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Berjalan di jalan desa yang lebar dan rata, Ala Yanzong mengagumi keindahan tempat ini, merasakan seolah berada di surga tersembunyi. Saat itulah Mo Sufuyun berkata, "Kenapa kamu tidak tinggal di sini saja, nak? Nikmati keindahan pedesaan ini." Ala Yanzong tersenyum, "Kemarin aku dan Zitao justru membujukmu, Das Haizu untuk memimpin semua orang pindah ke benteng pesisir Ania. Tapi hari ini malah kamu yang memintaku tinggal di desa ini. Bukankah ini bertentangan?" Mo Sufuyun terdiam sejenak, tertawa lebar, "Itu tidak bertentangan. Pindah ke benteng memang penting, tapi itu untuk generasi muda. Aku yang sudah tua akan tetap tinggal di sini. Aku hanya ingin kamu menikmati keindahan pegunungan ini. Jika kelak kamu bosan, merantau ke tempat lain pun tak masalah." Ala Yanzong membungkuk hormat, "Terima kasih atas tawaranmu, Das Haizu. Tapi di tengah wabah ini, meskipun aku bukan tabib hebat, namun aku sedikit mengerti pengobatan. Aku tak tenang bersembunyi di surga kecil ini saat rakyat di luar sana menderita. Lebih baik aku kembali ke dunia luar dan membantu mereka." Mo Sufuyun menghela napas, "Hatimu yang memikirkan rakyat benar-benar mulia. Kami bersembunyi di sini menghindari bencana, sejujurnya memang sempit hati. Aku malu." Ala Yanzong segera menimpali, "Das Haizu terlalu merendah. Kamu memimpin desa ini dengan bijaksana, rakyat hidup tertib dan damai. Itu sudah merupakan kebajikan besar bagi mereka.
Namun Mo Sufuyun menatapnya dengan sungguh-sungguh, jika bicara kebajikan. Andai kamu mempertimbangkan ucapanku kemarin dan mau menjadi pemimpin negeri ini, maka itu akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ala Yanzong langsung menggeleng, aku tak berani. Aku tak punya ambisi sebesar itu. Biarlah aku tetap menjadi rakyat biasa, melakukan yang bisa kulakukan dan tak melupakan ajaran guruku. Itu sudah cukup membuatku tenang. Mendengar percakapan mereka, Ula Zitao hanya terdiam namun dalam hati paham apa yang dibicarakan. Sementara itu, Komandan kedua Mo Ling Qingfeng dan Komandan ketiga Mo Ling Yanyu justru tampak kebingungan, tak mengerti arah pembicaraan mereka. Ternyata, Mo Sufuyun memang belum memberitahu mereka tentang dugaan identitas Ala Yanzong. Baginya, sebelum ada kepastian, lebih baik tidak mengungkapkan apapun agar tak menimbulkan masalah. Mo Ling Qingfeng maju dan berkata, kamu benar-benar memiliki pandangan yang luas, nak. Kami yang hanya berdiam di desa ini jelas tak sebijaksana dirimu. Padahal usiaku lebih tua darimu, aku benar-benar malu. Di sisi lain, Mo Ling Yanyu hanya terdiam, menatap Ala Yanzong dengan cemberut. Sorot matanya menunjukkan bahwa dia masih belum bisa melupakan kekalahannya saat duel kemarin. Ala Yanzong menangkupkan tangan kepada Komandan kedua Mo Ling Qingfeng dan berkata, Komandan kedua, kamu terlalu merendah. Mengelola sebuah desa pegunungan seperti ini sungguh bukan hal mudah. Membawa kesejahteraan bagi rakyat setempat adalah bentuk kebajikan besar. Aku sangat menghormatimu. Setelah mereka selesai berkeliling desa dan ladang, rombongan pun kembali ke aula persaudaraan. Di sana, Mo Ling Qingfeng memanggil tabib desa. Ala Yanzong berbincang sebentar dengan tabib itu, menanyakan soal ramuan obat dan cara pembagiannya. Setelah memberikan beberapa petunjuk tambahan, sang tabib pun mohon diri, merasa telah cukup lama berdiam di desa. Ala Yanzong berpikir selain berbicara dengan Mo Sufuyun dan menikmati hidangan pegunungan, ia tak ingin terlalu mengganggu mereka. Ia pun memutuskan untuk segera turun gunung dan mengunjungi desa Taohualuo demi melihat perkembangan kondisi para warga yang terinfeksi. Mo Sufuyun, yang awalnya ingin menahan mereka, akhirnya merelakan. Ia meminta komandan kedua Mo Ling Qingfeng menyiapkan sedikit bekal makanan dan biaya perjalanan untuk Ala Yanzong. Namun, meski berkali-kali menolak, akhirnya Ala Yanzong menerima makanan saja, karena ia masih memiliki cukup koin emas dan perak. Mo Ling Qingfeng membawa seorang pengikut, menuntun kuda mereka bertiga. Bersama Ula Zitao, mereka mengikuti jalan besar yang mengarah ke kaki gunung. Melihat bayangan mereka semakin menjauh, Mo Sufuyun menyentuh janggut putihnya dan menghela napas panjang. Di sisinya, Mo Ling Yanyu juga mengembuskan napas berat, seolah melepaskan sesuatu yang telah menyesakkan dada. Di perjalanan, Mo Ling Qingfeng memimpin rombongan melewati jalur timur gunung. Jalan di sana memang jauh lebih lebar dan rata, bahkan kereta kuda pun bisa melintas tanpa hambatan. Kuda-kuda berlari sekitar 1 cangkir teh lamanya sebelum tiba di kaki sebuah gunung. Terlihat sebuah gua besar di sana, tingginya sekitar 3 meter dan lebarnya 2 meter. Jalanan di dalam gua tampak datar dan mudah dilalui. Suara derap kaki kuda terdengar jelas dan bergema di dalam gua yang semakin lama semakin gelap. Meskipun begitu, mereka masih bisa melihat jalan di bawah kaki. Setelah berbelok beberapa kali, kegelapan menyelimuti sepenuhnya. Kuda-kuda pun memperlambat langkahnya. Tak lama kemudian, 2 deret obor tampak menyala di kejauhan, menerangi lorong gua yang sempit. Mo Ling Qingfeng meniup peluit panjang. Seketika terdengar suara berderit, sebuah batu besar perlahan bergerak, seperti pintu yang terbuka perlahan. Cahaya dari luar mulai masuk, menerangi jalanan gua itu. Tanpa berhenti, kuda-kuda terus melaju melewati pintu batu tersebut hingga akhirnya keluar dari gua. Di luar sana, udara segar menyambut mereka. Sebuah sungai kecil mengalir tak jauh dari situ, dan mereka pun menelusurinya menuju barat. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan celah sempit yang dikenal sebagai Yixiantian. Sambil menahan tali kekang kudanya, Ala Yanzong berkata, bagi yang tak mengenal medan ini, meski berkuda dengan kuda sebaik apapun, tetap mustahil bisa menembus masuk ke desa ini. Mo Ling Qingfeng menarik taji kekang kudanya, tertawa lebar, kurasa kamu belum tahu, nak. Bahkan jika seseorang berhasil memasuki gua ini dan membuka batu penutupnya, dia belum tentu bisa sampai ke desa. Ala Yanzong semakin heran, apa ada perangkap lain di dalamnya? Mo Ling Qingfeng mengangguk, ada banyak jebakan di lorong itu, termasuk lubang-lubang tersembunyi. Datang 1000 atau bahkan 1800 orang pun, semua hanya akan jadi pengisi lubang-lubang maut itu. Ala Yanzong hanya bisa menghela napas kagum,
desa ini benar-benar memiliki pertahanan yang kokoh seperti benteng besi. Bab 35, Mo Ling Qingfeng menemani Alai Yanzong dan Ula Zitao menunggang kuda menuruni gunung. Sambil menunjuk ke arah pedang melengkung di pinggang Ula Zitao, ia menoleh dan bertanya, "Saudara muda, ada satu hal yang membuatku penasaran." Pedang melengkung yang dibawa sang nona ini serupa dengan yang dimiliki dua perampok, Heng Ha itu. Apa ada hubungannya? Alai Yanzong langsung menjelaskan, pedang ini memang jenis pedang militer yang sama. Tapi yang ini kudapatkan secara kebetulan. Zitao hanya menggunakannya untuk perlindungan diri. Mo Ling Qingfeng mengangguk paham, "Oh, begitu rupanya. Saat di hutan bambu kemarin, aku sempat mengira kalian berdua bagian dari kelompok perampok itu." Mendengar itu, Alai Yanzong tertawa terbahak disusul Mo Ling Qingfeng, kemudian Alai Yanzong berkata, "Bukan rekan, hanya kebetulan berada di jalan yang sama. Kami datang belakangan, jadi membuat komandan kedua salah paham." Mo Ling Qingfeng melanjutkan sambil tertawa, "Kalau hanya kebetulan satu jalan, berarti kalian bukan sejalan dengan mereka." Hahaha, dari belakang, Ula Zitao pun menutupi mulutnya, tak kuasa menahan tawa. Tak lama kemudian, mereka tiba di desa Taohualuo. Mo Ling Qingfeng dan pengikutnya menyerahkan tali kekang kuda kepada mereka lalu bersiap untuk kembali ke desa pegunungan. Alai Yanzong dan Ula Zitao langsung menuju rumah sang sesepuh berbaju abu-abu. Begitu melihat mereka, sang sesepuh sangat senang, menghisap pipa tembakau tua miliknya sambil mengeluarkan suara hisapan yang kencang. Setelah meletakkan barang bawaan, Alai Yanzong duduk berbincang. Sesepuh itu menceritakan kondisi para pasien yang dirawat beberapa hari. "Ini ada perubahan besar. Dari 4 lansia yang sakit, 3 di antaranya sudah bisa keluar rumah beraktivitas. Yang pria kekar itu, ya, napasnya masih berat, tapi tak ada masalah lain. Namun," sesepuh itu menambahkan, "ada 1 lansia yang masih terbaring lemah." Mendengar itu, Alai Yanzong segera meminta untuk dibawa ke rumah pasien tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat seorang kakek tua masih terbaring di ranjang. Tidak menunggu lama, Alai Yanzong mendekat dan memeriksa denyut nadinya. Setelah merenung sejenak, ia berkata, "00, wabah ini sudah berhasil dikendalikan," ujar Alai Yanzong dengan tenang, "hanya saja, organ dalam kakek ini sudah melemah. Pemulihan sepenuhnya akan sulit terjadi. Aku akan meracik beberapa ramuan herbal. Mungkin, dengan meminumnya, beliau bisa bertahan beberapa hari lagi." Tak disangka, anak lelaki si kakek, seorang pria parubaya, tiba-tiba meraih kerah pakaian Alai Yanzong dan berlutut dengan kedua lututnya. Air matanya berlinang, memohon, "Tabib. Kumohon, selamatkan ayahku, selamatkan nyawanya." Dengan terkejut, Alai Yanzong segera membantunya berdiri sambil berkata, "Kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian adalah hukum alam. Bahkan sebagai tabib, aku tak dapat menentangnya. Yang bisa kulakukan hanyalah mengusir penyakit, bukan melawan usia tua. Meski ilmu pengobatan setinggi apapun, pada akhirnya hanya bisa memperpanjang hidup, tidak mengubah takdir." Pria parubaya itu pun menangis terseduh. Melihat itu, sesepuh berbaju abu-abu menepuk pundaknya dan berkata, "Ayahmu sudah hampir 80 tahun, usianya bahkan lebih tua dariku. Apalagi sempat tertular wabah. Bisa bertahan sejauh ini sudah merupakan keajaiban. Jangan menyalahkan saudara Allah, sehebat apapun tabib, tetap tak akan bisa mengembalikan kesehatan seperti sedia kala." Dengan berat hati, akhirnya pria itu melepaskan genggamannya dari kerah Alai Yanzong. Tak lama kemudian, Alai Yanzong dan Ula Zitao pergi ke lereng selatan untuk mencari ramuan herbal. Setelah meramu bahan itu, ia berhasil membuat ramuan obat dan memberikannya kepada si kakek. Meski sang kakek tampak lebih bugar setelah meminumnya, nyatanya takdir berkata lain. Keesokan harinya beliau menghembuskan napas terakhir. Selama beberapa hari berikutnya, berkat perawatan cermat Alai Yanzong, 4 pasien lain sembuh total dari gejala wabah penyakit. Mereka sudah bisa makan dengan normal, bahkan pria kekar yang sebelumnya lemah kini sudah bisa turun ke ladang untuk bekerja. Ketika tiba saatnya Alai Yanzong dan Ula Zitao berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke barat, seluruh penduduk desa, tua dan muda, keluar untuk mengantar kepergian mereka. Beberapa warga membawa keranjang bambu dan kantung kain berisi kentang, lobak, beras, dan garam, berebut ingin memberikannya kepada mereka sebagai tanda terima kasih. Keduanya hampir menitikkan air mata karena terharu. Setelah didesak berkali-kali, Alai Yanzong hanya menerima sebungkus garam, dan menolak pemberian yang lain. Dengan lambaian tangan penuh haru,
mereka berpisah dari para penduduk yang tak henti-hentinya mengucapkan doa dan terima kasih. Bahkan setelah berjalan beberapa li, saat mereka menoleh ke belakang, penduduk desa masih berdiri di gerbang desa, menatap kepergian mereka dengan penuh hormat dan terima kasih. Perjalanan pun berlanjut ke arah barat. Setelah seharian berjalan melewati pegunungan, mereka berbelok ke selatan dan menyusuri pinggiran gunung selama setengah hari hingga tiba di tepi laut. Di hadapan mereka, jalan membentang ke barat, sejajar dengan garis pantai. Angin laut berembus kuat, membawa aroma asin yang khas. Suara deburan ombak menghantam pantai terdengar jelas, seakan melantunkan irama petualangan yang baru saja dimulai. Di sebelah utara terbentang pegunungan yang dalam. Di sela hutan lebat, sesekali sekawanan burung terbang mengepak ke langit, kemudian menghilang di antara dedaunan. Sepanjang perjalanan, mereka tak bertemu satupun manusia. Namun, yang terlihat justru adalah kematian. Ketika Alayan Zong dan Ula Zito berbelok melewati sebuah tikungan di kaki gunung, langkah mereka mengusik sekawanan burung hering yang sedang sibuk. Di tempat kawanan burung itu mendarat sebelumnya, tampak seonggok kain robek membungkus sesosok mayat yang sudah membusuk. Dagingnya sudah terkoyak, tulangnya memutih tersingkap, dan mustahil bisa diketahui apakah itu pria atau wanita, tua atau muda. Melihat pemandangan mengerikan itu, Ula Zito tak bisa menahan diri untuk muntah. Alayan Zong segera berdiri di depannya, menutupi pandangan gadis itu. Meski berusaha tegar, namun hatinya pun tak luput dari rasa pilu. Tak jauh dari sana, mengalir sebuah sungai kecil. Mereka mengikuti aliran sungai itu ke arah utara, kemudian kembali berbelok ke barat, meninggalkan pesisir untuk kembali memasuki rimbunnya pegunungan. Saat itulah, gerimis mulai turun. Di musim seperti ini seharusnya tak ada hujan deras, tetapi di daerah pesisir ini, cuaca bisa berubah tanpa diduga. Hujan yang semula rintik perlahan berubah menjadi lebat, karena tidak membawa pelindung hujan, mereka pun terpaksa berlari kecil mencari tempat berteduh. Mereka menemukan sebuah batu besar yang menjorok keluar. Keduanya bergegas berlindung di bawahnya. Pakaian mereka sudah basah kuyup. Angin pegunungan yang berembus menambah rasa dingin yang menusuk. Alayan Zong buru melepaskan mantel kulit serigala dan menyelimutkannya ke tubuh Ula Zito. Namun gadis itu menarik pinggiran mantel itu, membagi selimutnya untuk menutupi mereka berdua. Mereka saling menatap, tersenyum. Meski tubuh mereka menggigil, namun hati mereka terasa hangat. Langit semakin gelap meskipun malam belum sepenuhnya tiba. Ruang gerak mereka terbatas di bawah batu itu, bahkan jika mereka meluruskan kaki, hujan deras akan langsung membasahi kaki mereka. Melihat kondisi itu, Alayan Zong mengambil 2 lembar kulit domba dari ranselnya dan membungkus diri mereka masing-masing. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar di balik awan hitam, diikuti suara gelegar menggelegar yang mengguncang langit. Tanah bergetar, batuan bergetar, dan seisi hutan seakan terhenyak. Alayan Zong dan Ula Zito saling menatap dengan mata terbelalak. Di akhir musim dingin menjelang awal musim semi seperti ini, seharusnya tidak ada petir, namun sebuah pepatah terlintas di benaknya. Petir di musim semi, tanda maraknya pencuri. Di tengah wabah penyakit yang merajalela, rakyat kehilangan tempat tinggal. Pasukan penjaga mundur, rakyat jelata terpaksa menjadi perampok demi bertahan hidup. Kelaparan merajalela, bencana mengintai. Petir di musim semi, tanda-tanda tahun yang buruk. Sementara itu, di sampingnya, Ula Zito tampak santai, mengunyah lobak dan sepotong daging kering, namun Alayan Zong hanya bisa menatap hampa ke depan. Pikirannya berat dan suram, lebih gelap daripada langit yang sedang murka. Daripada membiarkan Ula Zito menderita di tempat seperti ini, Alayan Zong sempat berpikir akan lebih baik jika mereka tetap tinggal di desa pegunungan Mo Fengling. Mereka bisa menunggu hingga wabah mereda, lalu kembali ke benteng pesisir Ania untuk melanjutkan hidup. Namun, ketika teringat para penduduk desa Tao Hualuo yang pulih berkat pengobatannya, hatinya kembali teguh. Keputusannya untuk terus berkelana sudah tepat. Wabah ini masih merajalela, dan banyak rakyat miskin yang sangat membutuhkan pertolongannya. Meski kemampuannya terbatas, namun baginya menyelamatkan satu jiwa sudah berarti besar. Memikirkan hal itu, semangatnya kembali menggelora. Tekad untuk melanjutkan perjalanan ke barat pun semakin kuat. Petir masih menggelegar sesekali. Hujan deras tak kunjung reda sepanjang malam. Mereka berdua tetap saling bersandar, terlelap di bawah gemuruh guntur, hujan yang menghantam batu, dan hembusan angin gunung. Sesekali mereka terbangun oleh petir yang menggelegar, atau merasakan dingin karena ujung celana yang basah terkena air hujan. Namun pada akhirnya, kelelahan menyeret mereka kembali ke dalam tidur, hingga hujan mereda dan langit cerah.
matahari telah mencapai puncaknya, mereka bangun, meregangkan tubuh yang kaku setelah semalaman tergolek dalam keadaan tak nyaman, tanpa banyak bicara. Mereka mengunyah beberapa potong daging kering seadanya, lalu melanjutkan perjalanan ke barat. Langkah mereka semakin mantap dan penuh keyakinan. Bab 36. Permukaan batu setelah hujan sangat licin. Meskipun begitu, tubuh Alayanzong tetap lincah dan reaksinya cepat sehingga tidak sampai tergelincir. Berbeda dengan Ula Zitao yang berjalan terpeleset di setiap langkahnya. Untungnya, ia berpegangan pada tongkat putih lilin. Meski demikian, Alayanzong tetap harus membantunya sesekali, selalu khawatir kalau ia terjatuh ke dalam sungai kecil. Mereka berjalan terlatih, selama setengah hari sebelum akhirnya keluar dari pegunungan. Di depan mereka terbentang sebuah sungai besar. Sungai kecil yang mereka telusuri tadi ternyata merupakan anak sungai dari sungai ini, yang bercabang ke timur, lalu berbelok ke selatan dan mengalir ke laut. Permukaan sungai itu lebar, kira-kira 3 hingga 4 i, dengan arus yang tidak terlalu deras. Hamparan air yang luas itu tampak tenang, hanya beriak kecil tertiup angin gunung. Tanpa perahu, mustahil bisa menyeberang. Di tempat anak sungai bercabang, terdapat beberapa tiang kayu yang disambungkan papan, menyerupai dermaga sederhana. Namun, saat mereka menatap ke permukaan sungai, tidak tampak satupun perahu. Ula Zitao berteriak cemas, sungai selebar ini, tanpa perahu, bagaimana kita bisa menyeberang? Alayanzong menenangkannya, jangan khawatir, jika ada dermaga, pasti ada tukang perahu. Mungkin saja dia belum datang. Ketika keduanya sedang melihat ke sekitar dengan kebingungan, tiba-tiba terdengar suara nyaring seorang wanita, "Para tamu, hari sudah sore, sebaiknya menginap di sini dulu." Suaranya melengking, terdengar sangat jelas meski dari jarak jauh. Mereka mencari sumber suara itu dan melihat seorang wanita berbusana biru berdiri di lereng bukit sebelah utara, melambaikan tangan ke arah mereka. Sebuah jalan setapak yang telah terinjak hingga rumputnya hilang melingkar naik ke arahnya. Di belakang wanita itu, terlihat 4 atau 5 rumah beratap jerami berdiri di tengah bukit. Ketika mereka menoleh dan menatap ke atas, wanita berbaju biru itu kembali melambaikan tangan dan berteriak, "Hari ini tidak ada perahu yang menyeberang. Besok baru ada yang berlayar." Alayanzong dan Ula Zitao saling pandang. Alayanzong berkata, "Kalau memang tidak ada perahu, lebih baik kita bermalam di sini. Besok baru menyeberang." Ula Zitao pun mengangguk setuju. Mereka pun membungkukkan badan dan berjalan mendaki menuju bukit. Setelah mencapai dataran di atas, wanita berbaju biru itu menyambut dengan senyum lebar. "Para tamu datang tepat waktu. Perahu penyeberangan hanya datang setiap 5 atau 6 hari sekali. Kebetulan ada jadwalnya besok. Kalian sungguh beruntung tiba hari ini. Memang datang lebih awal tidak selalu sebaik datang pada saat yang tepat." Alayanzong mengangguk dan berkata heran, "Oh, ternyata perahu di sini tidak setiap hari ada." Wanita berbaju biru itu tetap tersenyum lebar. "Benar, tempat ini jarang didatangi orang, apalagi penumpang yang hendak menyeberang sungai. Kalau si pemilik perahu hanya mengandalkan mengangkut penumpang, dia pasti akan mati kelaparan. Jadi, dia biasanya menangkap ikan selama beberapa hari dan baru datang ke sini untuk mengangkut. Kebetulan dia datang besok, kalian berdua beruntung." Wanita berbaju biru itu berusia sekitar 30-an, bertubuh tinggi, gemuk, dan kekar. Suaranya yang melengking sangat kontras dengan tubuhnya yang besar, tapi hal itu tidak mengurangi antusiasmenya dalam menarik tamu. Alayanzong berpikir sejenak, merasa masuk akal. Meskipun si pemilik perahu tidak datang esok hari, mereka tetap butuh tempat menginap. Lagi pula, karena ada penginapan di pegunungan ini, ia tidak ingin Ula Zitao harus bermalam di alam terbuka dan mengalami kesusahan. Ia maju selangkah, membungkuk ringan sambil berkata, "Kalau begitu, Nyonya, tolong atur tempat bermalam untuk kami." Wanita berbaju biru itu berjalan cepat ke arah rumah-rumah sambil berkata, "Tentu saja. Tapi mohon jangan keberatan kalau agak sempit. Penginapan kami kecil, tapi tamunya lumayan banyak. Mohon maklum." Alayanzong menjawab, "Selama masih ada tempat untuk tidur, itu sudah cukup." Wanita itu cepat menimpali, "Tentu ada, tentu ada." Di belakang rumah beratap jerami itu, ada cerobong yang mengepulkan asap tipis. Asap putih melayang ringan ke udara lalu tersebar di tiup angin pegunungan, menyebarkan aroma kayu bakar yang samar. Di depan pintu rumah, tergantung bendera penanda kedai arak. Di bawah dinding rumah yang sederhana, tergeletak beberapa keranjang bambu, pikulan kayu, 2 cangkul, dan sebilah sekop besi.
Ada juga seutas tali yang tergulung tak beraturan, sekitar 2 zang, sekitar 6-7 meter, dari depan rumah, berdiri sebatang bambu panjang setinggi lebih dari 3 zang, sekitar 10 meter. Di ujungnya, sebuah bendera merah berkibar diterpa angin, namun sebelum mereka masuk, suara gaduh terdengar dari dalam rumah. Suaranya kacau balau, penuh teriakan, makian, bahkan suara benturan dan pukulan. Ala Yanzong langsung waspada dan bertanya pada wanita itu, apa yang sedang terjadi di dalam. Wanita berbaju biru itu tidak menjawab. Ia segera berlari ke pintu, mendorongnya dengan keras sambil berteriak, ribut lagi. Berantem lagi, kalian ini mau menyeberang atau tidak? Rasa penasaran membuat Ala Yanzong dan Ula Zitao mengikuti langkahnya ke dalam. Begitu masuk, mereka melihat pemandangan yang kacau. Seorang pria gemuk bertubuh kekar sedang duduk di atas tubuh seorang pria kurus. Ia menghujani pria itu dengan pukulan sambil mengumpat keras. Kamu monyet kurus, beraninya menggoda wanitaku. Hari ini kupastikan kamu tidak akan selamat. Seorang pria gemuk tinggi lainnya memegang sapu lidi, tanpa henti memukulkan sapunya ke bokong pria kekar yang sedang memukul. Namun, pria kekar itu tak peduli, dia tetap melayangkan pukulan bertubi-tubi ke arah pria kurus di bawahnya. Pria kurus itu menjerit kesakitan, kakak, jangan pukul lagi. Kalau begini terus, aku benar-benar akan mati. Di sekeliling tempat tidur, ada 4 hingga 5 orang yang duduk meringkuk di sudut ruangan. Mata mereka terlihat sangat ketakutan melihat keributan itu. Tidak ada yang berusaha meterai atau berteriak, membiarkan ketiganya bertarung begitu saja meski sang pemilik penginapan, wanita berbaju biru, berteriak keras mencoba menghentikan perkelahian itu, namun tidak ada seorang pun yang menghiraukannya. Ala Yanzong yang baru masuk terkejut melihat keributan itu. Saat matanya fokus, ia mengenali mereka, pria kurus yang sedang dipukuli itu ternyata adalah Ye Liha. Pria kekar yang menindihnya dan melayangkan pukulan adalah Dagu Cuiku. Sedangkan pria gemuk tinggi yang memukul dengan sapu lidi adalah Ye Liheng. Di antara orang yang meringkuk di sudut ruangan, Ala Yanzong juga mengenali seorang pemuda berusia 20-an. Bersambung. Ia adalah pelayan dari kedai di desa nelayan. Namun, ia tidak mengenal orang lainnya, mengingat kejadian sebelumnya saat menolong Ye Liheng dan Ye Liha. Kali ini Ala Yanzong tidak gegabah. Ia berdiri di ambang pintu. Mengamati situasi, Ula Zitao berdiri di belakangnya, hanya mengintip dengan rasa penasaran. Sang pemilik penginapan terus berteriak dengan suara melengking, kalian bertiga ini setiap hari berkelahi di sini. Tidak puas kalau sehari tidak berkelahi 2 kali. Mau merobohkan rumahku, ya. Kalau rusak, kalian harus ganti rugi. Namun, teriakannya tak dihiraukan. Ketiga orang itu terus bertarung. Ala Yanzong melihat hidung Ye Liha sudah berdarah. Bahkan sisa telinga kirinya yang sempat terpotong oleh Mo Ling Yanyu mulai mengeluarkan darah. Jika dibiarkan, Ye Liha bisa saja dipukuli hingga tewas oleh Dagu Cuku. Akhirnya Ala Yanzong berseru, Paman Dagu, hentikan. Jangan sampai membunuhnya. Mendengar suara laki-laki yang tegas itu, ketiganya serempak menoleh ke pintu. Melihat Ala Yanzong, Ye Liha berteriak dengan suara serak, pendekar muda, tolong aku. Aku bisa mati di sini. Ye Liheng sudah lebih dulu berhenti memukul. Ia melempar sapu lidinya ke samping. Meskipun tadi memukul cukup keras, namun pukulannya di tubuh Dagu Cuiku seperti hanya menggelitik. Akhirnya Dagu Cuiku melepaskan Ye Liha, bangkit sambil terkekeh. Oh, ternyata keponakan muda. Baiklah, demi kamu, aku maafkan bajingan ini. Ye Liha langsung berguling ke sudut ruangan, sambil memeluk lutut, tubuhnya gemetar ketakutan. Kini orang-orang yang duduk di sudut ruangan menatap Ala Yanzong dengan mata terbelalak. Heran karena hanya dengan satu kalimat, ia mampu menghentikan pertarungan yang sengit ini. Pemilik penginapan pun berhenti berteriak, lalu menoleh ke pintu, menatap Ala Yanzong, dan bertanya, Tuan, Anda kenal dengan mereka? Bersambung.